Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imron sebagai selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini izinkan kami untuk berpresentasi tentang pengertian era revolusi industri 4.0. Di sini kami akan membahas pengertian era revolusi industri 4.0, pemanfaatan TIK dalam pendidikan, dan upaya pendidikan dalam respon revolusi industri 4.0. Maka sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Anusya Ibnuga sebagai moderator dan ada tiga rekan saya. Yang pertama ada Mbak Aminatul Khairiyah sebagai pemakalah pertama, yang kedua ada Muhammad Zuhri sebagai pemakalah kedua, dan ada Dani sebagai pemakalah ketiga. Dengan ini kami persilahkan untuk pemakalah pertama bisa untuk menjelaskan bagaimana pengertian revolusi industri, dan untuk pemakalah selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Aminatul Khairiyah akan menjelaskan mengenai pengertian era revolusi industri 4.0. Apa sih yang dimaksud revolusi industri 4.0 itu? Jadi, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai era revolusi industri 4.0. Yang pertama, menurut Angela Merkel, yang mengemukakan pendapatnya bahwa revolusi industri 4.0 merupakan revolusi transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Selanjutnya, ada juga menurut Skye Tendel yang menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Kemudian, menurut Kagerman, industri 4.0 adalah integrasi dari cyber physical system dan Internet of Things and Service ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Jadi, secara singkat, pengertian revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Revolusi industri 4.0 merupakan suatu fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Indonesia juga akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan tahun 2040, yaitu penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-produktif. Revolusi industri 4.0 dibangun di atas revolusi industri 3.0 atau ketiga, yang disebut juga revolusi digital, yang ditandai oleh proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri revolusi industri 4.0. Antara lain adanya kreativitas, kemudian leadership, entrepreneurship, dan mindset. Maksudnya adalah revolusi industri 4.0 adalah revolusi dunia industri yang berbasis teknologi dan digitalisasi, di mana revolusi industri berciri khas adanya kreativitas, kemudian adanya leadership atau kepemimpinan, kemudian adanya entrepreneurship atau kewirausahaan yang mendobrak mindset pola pikir cara bekerja revolusi industri sebelumnya. Mungkin itu saja mengenai pengertian revolusi industri 4.0. Untuk poin selanjutnya, pemanfaatan TIK dalam pendidikan, dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Zuhri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhri, NIM 2119036. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu pemanfaatan TIK dalam pendidikan.
Dalam era globalisasi, pemanfaatan TIK merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Maksudnya TIK dalam pendidikan tentunya akan mempengaruhi komponen yang ada dalam pendidikan. Di antaranya, perubahan peranan guru dalam satuan pendidikan sekolah. Peran guru dalam hal ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pembelajaran, melainkan lebih berperan sebagai perencana, fasilitator, dan motivator bagi proses belajar siswa. Potensi TIK dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan proses belajar siswa menurut CHAN antara lain: 1. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan sistem peredaran darah. Seperti kita ketahui, sistem peredaran darah merupakan suatu hal yang sangat rumit untuk dipelajari. Tetapi dengan adanya TIK, kita bisa mempelajari sistem peredaran darah dengan bisa melihat seperti apa peredaran darah itu dengan memanfaatkan TIK. Yang kedua yaitu membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Ya, seperti ketika kita mempelajari tentang binatang buas, ya. Dengan mempelajari binatang buas, ketika kita mempelajari binatang buas, tidak mungkinlah kita harus membawa binatang buas tadi ke dalam lingkungan belajar kita. Seperti kita akan mempelajari harimau, ya, tidak mungkin kita membawa harimau tadi ke dalam kelas kita, tetapi kita bisa memanfaatkan TIK untuk membawa harimau tadi ke dalam kelas. Caranya yaitu dengan kita menggunakan visualisasi dengan TIK. Ketika yaitu menampilkan objek yang terlalu besar seperti Candi Borobudur dan lain-lain. Ya, dengan adanya TIK kita bisa mempelajari sesuatu yang besar. Kita bisa melihat visualisasi Candi Borobudur misalnya di dalam ruang kelas kita dengan jelas. Yang keempat, menampilkan objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang seperti mikroorganisme. Seperti kita ketahui, mikroorganisme merupakan suatu yang sangat kecil yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang saja, ya. Tetapi dengan adanya TIK kita bisa melihat mikroorganisme hanya dengan menggunakan ponsel kita tanpa perlu menggunakan alat-alat yang khusus untuk melihat mikroorganisme. Yang kelima yaitu mengamati gerakan yang terlalu cepat. Ya, kita bisa memanfaatkan slow motion atau time lapse fotografi. Nah, selanjutnya itu potensi TIK dalam konteks pendidikan. Pertama, memperluas kesempatan belajar. Artinya pembelajaran kita tidak hanya terbatas pada materi yang disampaikan oleh guru kita di dalam kelas, tapi dengan adanya TIK kita bisa memperluas kesempatan belajar kita misalkan dengan menggunakan ponsel kita bisa belajar sesuatu yang ada di dunia ini. Misalkan kita akan mempelajari tentang Kutub Selatan, kita bisa memanfaatkan ponsel kita bisa melihat sesuatu apa yang ada di sana, kita bisa mempelajari apa saja yang ada di sana. Kedua yaitu meningkatkan kualitas dan efisiensi belajar. Dengan adanya TIK, kualitas pembelajaran kita tentunya akan lebih berkualitas dan efisien karena kita bisa mempelajari apa saja yang kita inginkan dan lebih efisien. Maksud dari efisien sendiri, kita tidak perlu berada di kelas, tetapi kita di rumah saja bisa belajar banyak hal dengan memanfaatkan TIK. Yang selanjutnya itu belajar mandiri dan belajar kooperatif. Ya, maksudnya belajar mandiri sendiri, ya kita tidak hanya memanfaatkan atau kita tidak hanya belajar dengan menunggu penjelasan dari guru-guru kita di ruang kelas, tapi kita bisa belajar mandiri di rumah kita bisa menggunakan ponsel kita untuk mencari pembelajaran yang kita butuhkan. Selanjutnya itu belajar sepanjang hayat. Di sini kita dengan adanya TIK kita bisa belajar dari anak yang kecil sampai orang tua, itu bisa belajar dengan memanfaatkan TIK yang mereka punya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, antara lain pemanfaatkan program audio pembelajaran
program video pembelajaran, multimedia pembelajaran, pemanfaatan jejaring sosial dan e-learning, pemanfaatan TV edukasi. Dengan adanya berbagai macam fitur tadi, kita bisa yang tentunya akan mempermudah pembelajaran kita di sekolah maupun di rumah. Nah, misalnya dengan audio dan adanya video, dengan adanya e-learning dan TV edukasi, pembelajaran kita tidak hanya terpaku di dalam sekolah saja, tetapi bisa di mana saja, apa tuh, dengan di rumah kita maupun di luar rumah kita bisa belajar. Misalkan kita ingin mengetahui tentang sesuatu yang ada di dunia luar, kita bisa menggunakan video pembelajaran, kita bisa melihat apa yang ada di sana, kita bisa, dan ada TV edukasi juga, dan ada learning juga ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu dari saya. Perkenalkan, nama saya Dani, NIM 2119069. Di sini saya akan memaparkan materi upaya pendidikan dalam merespon revolusi industri 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan fenomena yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk memperoleh solusi atau memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, serta menemukan berbagai kemungkinan inovasi baru yang dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan manusia modern yang akan datang. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat diperlukan pada pendidikan yang dapat membentuk generasi yang kreatif, inovatif, serta kompetitif. Kreatif dalam hal menciptakan hal yang baru, kemudian inovatif, berimajinasi atau berpemikiran yang menghasilkan manfaat bagi diri sendiri maupun kelompok lain. Kemudian kompetitif, yaitu bersaing dalam bidang hal tertentu secara sehat dan tidak saling menjatuhkan. Hal tersebut salah satunya dapat dicapai dengan cara mengoptimalisasi, maksudnya itu memaksimalkan atau penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan. Harapannya mampu menghasilkan output atau data-data yang dapat mengikuti atau merubah zaman menjadi lebih tambah baik, atau Indonesia pun perlu meningkatkan kualitas atau mutu taraf atau derajat lulusan sesuai dunia kerja dan tuntutan teknologi digital. Itulah sedikit presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kasar atau kurang berkenan, saya mohon maaf, dan teman-teman pula juga mohon maaf. Karena di sini jadi kita ketika adapun respon kita kepada sebuah pendidikan yang berupaya dalam merespon revolusi industri 4.0, jadi begini, khususnya untuk Indonesia sendiri, apabila kita bangsa Indonesia ini ingin memajukan dan berani bersaing dan ingin menjadi negara yang maju, maka kita harus memperbaiki sumber daya manusianya dengan sebuah pendidikan ataupun sebuah edukasi tanpa membedakan suatu rakyat apapun. Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.